Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yaitu Kitabul Adab, yaitu kumpulan adab islami atau etika seorang muslim sehari-hari yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim tersebut, sehingga dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti tata cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lain dia pasti akan dijamin, bahkan dia akan bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan dengan atau dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari adab-adab tersebut. Maka di antara tanda kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau dari adab, dari syariat dan yang lainnya. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz bab yang ke-13, yaitu adab-adab ketika safar atau berpergian jauh. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jemaah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Sesungguhnya safar atau safar itu adalah bagian dari azab. Kenapa bagian dari azab? Karena di safar tersebut akan membuat orang susah makan, akan membuat orang susah minum, akan membuat orang susah tidur. Bahkan juga kata para ulama, ketika safar itu kita bisa melihat jati diri orang tersebut. Maka kalau pengen melihat suaminya sabar atau enggak, suaminya atau istrinya sabar atau enggak, ajak safar. Ajak safar dia. Sehingga kita akan tahu, oh ini ternyata sifat aslinya orang tersebut. Karena diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sabar ketika safar itu harus besar. Harus besar, harus luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu merupakan bagian dari azab. Kenapa? Yamna'u ahadukum ta'amahu, akan menghalangi salah seorang di antara kalian dari makannya. Kemudian wasyarabahu wa naumahu, kemudian akan menghalangi dia pula dari minumnya, dari tidurnya,
fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Maka kalau dia sudah menyelesaikan urusannya, segeralah untuk kembali kepada keluarganya. Segera kembali. Selesai kita misalnya bekerja di sini, pulang. Karena memang yang bisa menghilangkan rasa capek, kemudian rasa kesusahan, kegalauan, kegundahan dalam safar itu adalah ketika berkumpul dengan anak, istri kita, dengan suami kita. Maka itu yang akan membuat kita tenang. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka beliau menyebutkan di antara adab-adab safar. Maka yang pertama adalah disunnahkan berpamitan lebih dahulu bagi orang yang hendak safar. Maka beliau hafizahullah ta'ala disunnahkan bagi musafir, yaitu orang yang melakukan safar, untuk berpamitan kepada keluarga, kerabat dan saudara-saudaranya. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan rahimahullahu ta'ala, jika salah seorang dari kalian keluar untuk safar, maka hendaknya ia berpamitan kepada saudara-saudaranya, karena Allah menjadikan doa-doa mereka mengandung keberkahan. Ingat, kita didoakan oleh orang itu berkah. Maka ini diantara keutamaan saling mendoakan kebaikan kepada orang lain. Mau safar tuh nggak usah diam-diam. Sama juga kalau lagi mau pulang ke kampung misalnya, ya nggak usah spray-spray saja, nggak usah. Karena ingat, kita mengharapkan nanti kan dari orang tua kita ini mendoakan, ya Allah, anak saya ini lindungi dia ya Allah, jagalah dia dalam perjalanan ya Allah. Maka itu akan membuat Allah itu akan menjaga kita. Apalagi doa orang tua adalah doa yang mustajab. Doa orang-orang yang mendoakan kita adalah doa yang mustajab. Ketika mereka mendoakan kita enggak tahu dengan doa tersebut, itu mustajab. Maka saling mendoakanlah, karena dalam doa itu ada keberkahan. Seorang istri ketika ditinggal safar oleh suaminya, doakan suaminya kebaikan. Doakan suaminya supaya lancar urusannya. Doakan suaminya supaya diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Alamin. Dijaga dia dari memandang sesuatu yang haram, dijaga kehormatannya dan yang lainnya. Banyak doakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, kemudian Asy-Sya'bi mengatakan seorang yang tiba dari safarnya disunnahkan mengunjungi saudara-saudaranya dan menyalaminya. Kemudian ia akan melakukan safar, maka hendaknya mendatangi mereka untuk berpamitan dan mengharapkan doa mereka. Ini di antara adab safar. Kalau pulang dari safar, jenguklah. Mungkin kalau memang pulang ke kampung, ke sanak keluarga kita, jenguk. Kalau memang masih ada yang hidup atau mungkin masih ada keluarga kita di sana, datang. Walaupun mungkin kita enggak bawa apa-apa misalnya, yang penting dijenguk. Dijenguk, kemudian salamin, kemudian doakan kebaikan dan seterusnya. Dan ini diantara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berpamitan sebelum safar atau sebelum melakukan safar adalah sunnah yang telah ditinggalkan. Yang sunnah yang telah ditinggalkan. Maka sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Sunnah tersebut atau sunnah yang tersebut yaitu seorang musafir berpamitan dengan mengucapkan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Al-Qazah. Dari Qazah, dia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, kemarilah aku berpamitan kepadamu sebagaimana Nabi SAW berpamitan kepadaku. Ya, teman-teman dekatnya misalnya. Kalau sekarang kan bisa lewat media sosial, karena mungkin dia terlalu jauh, kita nggak bisa mampir ke rumahnya, maka sampaikan, ana mau safar, doakan ana mudah-mudahan sukses, ana mau pergi kuliah, doakan semoga kuliah ana bisa lancar, kemudian kembali bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ana mau pergi, kemudian doakan wahai istriku, mudah-mudahan berkah, kemudian kita diberikan rezeki oleh Allah tabaraka wa taala dan keluarga kita semakin bahagia. Itu dia, untuk saling mendoakan. Kemudian ketika dia berpamitan, maka hendaknya dia mengatakan astaudiullaha dinaka
wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan amalan terakhirmu. Ini dia. Kita pergi berpamitan sebagaimana Nabi SAW berpamitan kepadaku, kemudian dia mengucapkan hal tersebut. Sabda beliau, aku titipkan Allah agamamu, maksudnya adalah minta kepada Allah agar mereka menjaga agama kita atau agamamu dan amanatmu. Al-Khattabi beliau berkata, amanat di sini berarti keluarga, istri, orang-orang dan harta yang ditinggalkan, serta meminta kepada orang yang dipercayai olehnya, yaitu wakilnya, dan semua yang semakna dengannya untuk menjaga harta tersebut. Maka agama dan ucapan berpamitan disebutkan bersamaan karena safar adalah tempat seorang berada dalam kekhawatiran dan bahaya. Maka terkadang pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang akan ditimpa hal-hal yang menyusahkan dan keletihan yang menyebabkan mengabaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan agama. Maka kita minta tolong supaya nanti didoakan mudah-mudahan agama kita juga tetap terjaga ketika safar, kemudian amanah kita juga bisa kita jalankan dan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya dia memohon pertolongan dan taufik dalam menghadapi dua keadaan tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang hendak melakukan safar, maka ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Maka beliau mengatakan, ini boleh kita minta wasiat sebelum kita safar. Boleh kita minta wasiat sebelum kita safar. Mengatakan, usika bitaqwallahi wa takbiri ala kulli syarafin. Aku wasiatkan kepadamu agar engkau selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap melewati jalan yang menanjak. Ini di antara adab juga. Di antara adab juga ketika kita melewati jalan yang menanjak, kita mengatakan Allahu Akbar. Kemudian setelah orang itu berlalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma zwi lahul arda wa hawwin alaihi safara. Ya Allah, hamparkanlah bumi ini untuknya dan mudahkanlah safarnya. Ketika orang itu enggak tahu, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah keutamaan doa sahabat ketika sahabatnya tidak mengetahui bahwasanya dia didoakan. Ini di antara keutamaan doa orang-orang yang dekat dengan kita, yang dia ikhlas berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan semua urusan kita. Ini yang pertama adabnya. Kemudian yang kedua, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Yang kedua di antara adab-adab safar yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan dimakruhkannya melakukan safar sendirian. Dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas", sekiranya manusia mengetahui, ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu, apa yang terjadi jika melakukan safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak seorang pun yang berkendaraan melakukan safar di waktu malam sendirian. Karena ketika ada terjadi sesuatu, tidak ada yang menolong kita, jemaah. Tidak ada yang membantu kita, maka perlu kalau safar itu jangan sendirian. Kalau memang tidak sangat-sangat penting gitu, seperti itu, jemaah. Maka silakan bersama teman dan yang lainnya. Dan ini adalah di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang kita baca tadi, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabarkan kepada umatnya segala yang membahayakan yang akan terjadi jika seorang melakukan safar sendirian sebagaimana yang beliau ketahui. Hal ini sebagai peringatan beliau bagi seseorang yang melakukan safar sendirian. Gak disebutin dia.
Apa bahayanya enggak? Yang penting bahaya pokoknya. Hati-hati. Hati-hati kalau pergi bersafar sendirian, apalagi kalau lewat jalan gelap misalnya, pergi kemana, apalagi kalau pergi ke misalnya ke Senipah sendirian pakai motor, siap-siap sudah ini. Nah, kita nggak tahu ada jalan berlubang karena masih ada perbaikan jalan di sana, kemudian masih gelap juga jalannya. Nah, maka silahkan bawa teman misalnya dan yang lainnya. Dan ini juga kadang menghilangkan kantuk kalau kita sama teman kita. Ada yang diajak ngobrol, ada yang diajak ngobrol. Walaupun terkadang teman yang kita bonceng lebih tidur duluan daripada kita. Tapi ada yang diajak ngobrol. Dan ada yang kita ajak ngobrol. Karena terkadang kita kalau pakai sepeda motor itu jemaah sendirian, nggak ada yang kita ajak ngobrol, itu juga ngantuk pula kita jemaah. Kadang ada orang yang tidur sejenak di motornya, tiba-tiba dia sudah jatuh, dia dapati dirinya di jalan tersungkur misalnya dan yang lainnya. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tapi beliau tidak mengabarkan kepada kita apa bahaya tersebut. Kemudian yang kedua, maka Nabi SAW disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, di antara faedah yang disebutkan dari hadis Nabi SAW, beliau mengatakan larangan tersebut bersifat umum, baik waktu malam maupun siang. Dikhususkannya malam yang disebutkan dalam hadis di atas, karena keburukan-keburukan di waktu malam akan lebih banyak dan bahayanya pun lebih besar. Contoh misalnya, kita pergi kemana nggak pakai helm, kemudian melewati jalan, biasanya itu banyak serangga-serangga kena mata kita, atau mungkin ada kelelawar yang nabrak kepala kita juga kan. Kaget juga dengan hal tersebut karena malam hari kita nggak ngelihat. Kadang ada juga yang pohon tumbang karena saking ngebutnya kita nggak sadar, kita jatuh pula kita dengan hal tersebut. Beda kalau siang hari. Dari jarak beberapa kilo pandangan kita kelihatan, oh itu ada pohon tumbang misalnya. Oh ada orang rame-rame misalnya, bisa kita untuk berhati-hati dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan larangan tersebut berlaku umum, mencakup orang yang berkendaraan maupun yang berjalan kaki. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak seorang pun yang berkendaraan di waktu malam sebagai penyambutan sesuatu yang banyak dilakukan. Dan seorang yang berjalan kaki semakna dengan seorang yang berkendaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, beliau mengatakan, hafizahullahu ta'ala, larangan melakukan safar sendirian disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa salasatu rakbun. Maka beliau mengatakan orang yang safar sendirian, yang dia melakukan safar sendirian, maka temannya adalah setan. Dan dua orang yang melakukan safar berdua, maka temannya adalah setan. Dan tiga orang yang melakukan safar, maka ia telah dinamakan safar. Karena godaannya itu biasanya lebih banyak kalau sendirian itu. Godaannya lebih banyak. Kalau kita berdua aja pergi ke mall misalnya, nggak ada orang yang kenal kita di mall, entah berantah di mana atau sendirian, kita bisa melirik ini. Kadang ibu-ibu melirik, ada mungkin penjaga toko ganteng dilirik juga, hatinya dak dikduk misalnya. Kemudian ada laki-laki juga melirik penjaga toko, dia anggap lebih cantik daripada istrinya. Hati-hati, godaan setan itu banyak. Kemudian kita juga kadang-kadang ya menikmati hal tersebut, hati-hati. Dan ini adalah sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan dua orang, beda kalau kita rame-rame, ada yang saling menegur, ada yang saling menasihati dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Khattabi mengatakan, maknanya bahwa sendirian dan berpergian seorang diri melakukan perjalanan di muka bumi termasuk perbuatan setan. Tapi ingat, ini adalah perjalanan jauh. Adapun yang rumahnya samping BC sini datang ke sini sendirian, nggak masuk dia, nggak masuk. Perjalanan jauh yang dia safar memang. Yang dia safar, yang jauh perjalanannya, misalnya dari sini ke Samarinda, dari sini ke Bontang, dari sini ke
Sangatta dan seterusnya. Nah, apalagi dia keluar kota dari sini ke Surabaya, kemudian seterusnya. Nah, maka ini yang dikatakan oleh beliau Syekh Fuad bin Abdul Aziz dan disebutkan oleh Al-Khattabi, orang yang dia melakukan safar sendirian, maka dia berpergian atau perbuatan setan, yaitu suatu perbuatan yang muncul dari dorongan setan dan ajakannya. Demikian juga dengan safar yang yang dilakukan berdua. Adapun jika safar dilakukan bertiga, maka ia adalah perjalanan secara kelompok dan saling menemani. Kemudian Al-Khattabi melanjutkan, maka beliau mengatakan seorang yang melakukan safar sendirian, jika ia meninggal tidak ada yang memandikannya, mengkafaninya, dan bahkan mempersiapkan segala pengurusan jenazahnya. Dan ini Anda teringat kemarin Anda dapat di YouTube, ada seorang mahasiswi yaitu UGM yang dia mau pulang kampung. Kemudian dia kecelakaan sendiri jemaah di belokan jalan mana gitu. Itu ditemukan setelah 19 hari. Setelah 19 hari, nggak ada yang tahu gimana sakitnya dia ditindih oleh sepeda motornya. Luar biasa, kita mendengar itu gimana ngerasainnya itu. Jatuh, ketindih, masuk ke selokan, itu selama 19 hari baru dia ketahuan dan ketemu jemaah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita. Jangan sampai berpergian sendiri karena tidak ada yang akan mengurusi, juga tidak ada orang yang akan bisa kita berikan wasiat harta kita kepadanya atau mengantarkan wasiat kepada keluarganya serta menyampaikan kabar tentangnya kepada mereka, atau tidak ada seorang pun yang menyertainya dalam safar tersebut yang akan membawa barang-barangnya. Maka jika safar dilakukan bertiga, mereka bisa saling tolong menolong, saling bergiliran dalam berjaga, saling melindungi, mereka bisa melakukan sholat berjamaah, serta mereka akan memperoleh kegembiraan dalam perjalanan tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara adab pada safar yang diajarkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengatakan disunnahkan mengangkat pemimpin jika safar dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Ini kalau 3 orang atau lebih. Jadikan siapa yang jadi pimpinan ketika safar. Nanti pimpinan ini dia yang mengingatkan kita ini, kemudian apa yang disarankan kita lakukan dan seterusnya. Dan banyak faedah yang kita dapati ternyata dari hal tersebut. Apalagi kalau kita menjadikan ketua safar itu yang sudah berpengalaman. Contoh misalnya mau pergi umroh mandiri. Banyak nih, ada 3 orang atau lebih. Jadikan harus ada ketua safar. Apalagi ketua safar nih yang dia sudah memang berpengalaman dengan hal tersebut. Akhirnya kita tidak kesusahan. Ketika duit kita kurang, dia tahu, oh di sini ada makanan murah, enak. Oh di sini ada roti harganya 5 real misalnya. Kita dapati hal tersebut. Dan Anda rasakan kemarin jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pergi umroh mandiri bersama ada Ustadz Abdurrahman Jihad. Beliau di antara pimpinan safar kita, yaitu ada berapa orang kita pisah, yang satunya ada pimpinannya lain, kita bertiga aja sama beliau. Ana sama ada kakak itu sama beliau. Pergi sama beliau. Beliau ngajari ngomong kayak seperti ini, nawar kalau mau naik taksi itu kayak seperti ini, tunjukkan alamat, akhirnya enak. Dan seandainya mau pergi sendirian lagi setelah itu, kita tahu bisa ngomong lo sama orang, bisa nawar lo sama orang. Kita tahu juga ternyata jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka. Ini tambahan sedikit ilmu. Di Saudi sana itu jemaah harga taksi itu tidak ada ketentuan tarifnya, nggak ada. Tawar menawar di sana jemaah. Ada yang dapat 50 real, ada yang dapat 25, bahkan ada yang dapat 15 jemaah. 15. Beda kalau dari sini kita turun dari bandara ke daerah Manggar misalnya, ke daerah sini sudah ditentukan tarifnya 140 kalau langsung ke sopirnya itu 110, kalau lewatin nanti ada lewat yang nunggu-nunggu itu 140, seperti itu. Ada tarifnya. Kalau di sana enggak. Nawar kita, nawar. Kalau memang pintar nawarnya dapat ya sudah, dapat. Seperti itu. Dan ya macam-macam lah jemaah. Akhirnya kita tahu dari adanya pimpinan safar, dia tahu seperti ini dan biasanya dia akan ngurus kita. Bahkan dia yang lebih berpengalaman, ada yang sakit, dia akan belikan obat ini dan seterusnya. Nah, itu di antara keutamaan ada pemimpin safar. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullah taala,
Syarat mengajak untuk bersatu dan melarang perpecahan, dan syariat menganjurkan, syariat mengajak untuk bersatu dan melarang perpecahan, dan syariat menganjurkan dan mendorongnya. Di antaranya adalah riwayat dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Jika 3 orang keluar melakukan safar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya salah satu di antara mereka menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan. Jadikan dia jadi pimpinan. Ketika dalam bersafar, kata beliau tersebut, ada perkara-perkara yang mengharuskan adanya kebersamaan dan ketergantungan di antara mereka, maka disunnahkan bagi mereka yang jumlahnya 3 orang atau lebih untuk mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin yang akan membimbing dan mengarahkan mereka untuk kemaslahatan mereka. Kemudian mereka wajib mentaatinya dan mengikuti setiap apa yang ia perintahkan, selama itu tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apabila mereka telah melakukannya, maka akan dihasilkan persatuan di antara mereka. Masya Allah, dapat kita persatuan. Apalagi ketika safar, kemudian dia tahu ini, kita nggak akan berpisah-pisah dan seterusnya. Nah, kemudian hati mereka akan tenang. Jelas kalau memang kita ada punya pemimpin safar itu tenang kita. Apalagi kalau kita rombongan, kemudian suami kita buat jadi pimpinan safar. Ya Allah, nyaman sudah. Mau makan dia yang ngurusin. Tenang kita sudah. Tenang. Semuanya ini dan seterusnya. Kemudian akan terselesaikan tanpa kesulitan kalau ada keperluan misalnya dalam safar. Kemudian tidak juga menumbuhkan kebencian di tengah mereka. Dan ini adalah anjuran Nabi SAW untuk mengangkat satu pemimpin di antara mereka ketika melakukan safar ini, yaitu safar yang jauh. Ini merupakan peringatan dari beliau sallallahu alaihi wasallam akan besarnya manfaat persatuan. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berikutnya yang keempat disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, di antara adab-adab safar yang keempat adalah larangan membawa anjing dan lonceng dalam safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang membawa anjing kemudian lonceng dalam safar, jemaah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tashabul malaikatu rafqatan fiha kalbun wala jarasun. Malaikat tidak akan menemani safar seseorang yang membawa anjing dan lonceng. Disebutkan lagi alat musik di sana oleh beliau Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian Ad-Darimi. Kemudian beliau mengatakan al-jaros, yaitu alat yang ditabuh. Dan al-jarasahu, yaitu menabuhnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, malaikat tidak akan menemani musafir yang membawa al-jaros, yaitu genta yang tergantung di leher hewan ternak. Ini dia disebutkan tentang masalah jaros. Ada yang lonceng dia binatang ternak tersebut, ada yang dia bawa lonceng, ada yang dia bawa alat musik dan seterusnya. Nah, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Sebab dilarangnya lonceng karena alat itu adalah terompet syaitan. Hal ini disebutkan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-jarasu mazamirus syaiton. Lonceng adalah seluring syaitan. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad, kemudian dibawakan pula oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Kemudian disebutkan oleh imam kita Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jemaah. Adapun al-jaros, lonceng, sebagai penyebab berpalingnya atau larinya malaikat karena menyerupai lonceng gereja, atau termasuk gantungan yang terlarang.
Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa sebabnya adalah karena suaranya yang dibenci. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat tentang seluring setan. Adapun anjing, kata beliau di sini, terdapat perbedaan pendapat sebab larangan membawa dalam safar. Di antaranya ulama ada yang berpendapat bahwa dilarangnya memelihara anjing selain anjing penjaga dan pemburu, di mana ada orang yang menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan, maka para malaikat tidak akan menemaninya, yang kemudian dia akan terhalang dari keberkahannya atau keberkahannya para malaikat. Juga permintaan ampun dari mereka dan bantuan mereka dalam rangka mentaati Allahu Jalla Jalaluhu. Adapun yang berpendapat bahwa larangan tersebut karena anjing adalah najis, wallahu taala alam bisawab. Ada yang berpendapat bahwasanya larangannya karena anjing itu adalah najis. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu tabaraka wa taala. Yang kelima, di antara adab safar yang diajarkan atau disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz dalam kitabnya ini, Kitabul Adab, maka beliau mengatakan wanita dilarang melakukan safar tanpa disertai mahram. Maka enggak boleh dia safar kecuali harus ada mahramnya. Syariat yang suci melarang seorang wanita melakukan safar sendirian tanpa ditemani mahram, karena akan menimbulkan fitnah pada dirinya dan juga laki-laki yang ada di sekitarnya. Dan larangan ini diterangkan dalam hadis sahih yang tidak ada kelemahan padanya, dan serta tidak ada celah untuk melemahkan dan mentakwilnya. Dan ini disebutkan oleh Asy-Syaikhani, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dan selain dari keduanya, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk melakukan safar dalam jarak sehari semalam tanpa didampingi mahram. Dan dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dzu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang muslimah melakukan safar dalam jarak semalam kecuali ditemani seorang laki-laki yang merupakan mahramnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Tidak halal seorang laki-laki berkhelawat berduaan dengan seorang wanita, dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah terdaftar ikut serta dalam perang ini, dan ini sedangkan istriku akan melakukan haji. Dia sudah siap-siap untuk ikut perang bersama Nabi SAW, sedangkan istrinya sudah didaftarin untuk ikut haji. Gak ada dia sendirian. Apa kata Nabi SAW? Idhab fahujja ma'amra'atik. Maka pergilah engkau, berhajilah engkau ma'amra'atik, bersama istri-istrimu. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita lihat bahwa hadis yang melarang seorang yang wanita melakukan safar dalam jarak sehari semalam tanpa disertai mahram sangatlah jelas, baik mahramnya itu suaminya, ayahnya, anaknya, saudaranya, atau selain mereka yang termasuk mahramnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang telah terdaftar dalam perang agar dia mendahulukan mengantar istrinya untuk melakukan haji. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan haramnya wanita melakukan safar tanpa ditemani mahramnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i beliau mengatakan, dalam hadis di atas terdapat perintah mendahulukan sesuatu yang lebih penting
dari beberapa perkara yang saling kontradiktif. Karena ketika seorang laki-laki tersebut berpergian untuk berperang, kemudian bertabrakan dengan kewajiban dia untuk menemani istrinya, mengerjakan ibadah haji dia, bahwasanya atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengedepankan agar laki-laki tersebut menemani istrinya melaksanakan haji. Dan ini karena jihad bisa dilakukan oleh orang lain selain dirinya, berbeda dengan menemani istrinya melakukan ibadah haji. Kemudian kita akan menyebutkan ada beberapa syubhat yang sering terdengar dengan atau dalam hal ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, seringkali terdengar dari pembicaraan sebagian kaum muslimin bahwa safar wanita sendirian di zaman ini adalah darurat yang tidak bisa dihindari. Kondisi zaman yang mengharuskannya. Mereka berargumen bahwa kesendirian wanita ketika safar telah tertiadakan ketika wanita tersebut melakukan safar dengan menggunakan pesawat, kereta api dan semisalnya. Ini subhat orang ada yang mengatakan hal tersebut. Salah seorang dari mereka mungkin akan mengatakan, apa yang melarang jika aku sendiri mengantarkan istriku menuju bandara dan memastikan telah naik pesawat. Kemudian setelah sampai dia dijemput oleh saudaranya di tempat tujuannya. Ini sering kadang-kadang anak kita mondok, kita kadang nitip-nitip. Di saudara kita ada anak kita mondok di Jawa sana. Titiplah anak sampai ke bandara. Nanti di bandara saya yang jemput dia di Balikpapan. Nah, ini ternyata adalah subhat kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Dan Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Maka bagaimana cara menjawabnya? Pertama, fitnah wanita termasuk sebesar-besar fitnah jemaah yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Dan Nabi SAW telah melarang serta memperingatkan kita dengan sabda beliau. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini sesuatu yang indah dan menarik. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah, yaitu penghuni di dunia ini. Maka lihatlah bagaimana kalian beramal. Takutlah kalian kepada wanita, karena awal fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Maka kita ketika memiliki anak perempuan jangan terlalu bebas, jemaah. Jangan terlalu bebas, apalagi ada orang yang membiarkan anaknya pacaran. Jangan, jemaah. Karena banyak kerusakan yang terjadi. Ada tiba-tiba kita dengar anaknya dibunuh oleh pacarnya, ada tiba-tiba anaknya diperkosa oleh pacarnya, dia hamil, dan kita yang akan menanggung hal tersebut. Karena memang khusus untuk anak perempuan ini jemaah, menjaganya itu harus ekstra. Karena ada jaminan khusus bagi kita yang merawat anak perempuan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia ta'dibuha bi ahsani ta'dibiha, barang siapa yang dia merawat anak perempuannya dengan sebaik-baik perawatan dia sampai dia menikah, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Rabbul Alamin. Itu jaminannya. Maka jaga anak kita. Ketika kita pondokkan dia di pondok pesantren, selesai dari pondok pesantren masih ada tugas kita untuk menjaga dia. Kadang Anda lihat ada wali santri misalnya entah di mana pondok pesantren, ketika sudah selesai anaknya dari pondok pesantren, dia terlalu meyakini bahwasanya anaknya bisa menjaga dirinya. Akhirnya dibiarkan dia safar sendirian, pergi ke sana kemari, kemudian seterusnya, tidak diperhatikan dan tidak diawasi anak tersebut. Maka kelak pada hari kiamat engkau akan diminta pertanggungjawaban tentang hal tersebut. Hati-hati. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang berikutnya, maka jika wanita dibiarkan melakukan safar sendirian tanpa mahram dan bekerja bersama laki-laki yang berada di sisinya, lalu wanita tersebut memegang kepemimpinan, maka sungguhnya hal itu merupakan peringatan bahwa suatu musibah akan menimpa kita sebagaimana telah menimpa Bani Israel ketika memohon perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang mesti terlebih dahulu dilakukan adalah mendudukan persoalan yang sebenarnya tanpa membesar-besarkannya, yakni bahwasanya wanita adalah makhluk yang lemah, cepat terpengaruh, mudah terperdaya, senantiasa membutuhkan perlindungan dan butuh laki-laki dalam segala aspek kehidupannya. Walaupun ada yang mengatakan saya adalah wanita mandiri, saya enggak butuh suami, saya enggak butuh siapa, enggak. Itu adalah fitrah manusia. Kalau dia melakukan hal tersebut berarti dia sudah menghilangkan fitrah yang ada pada dirinya. Kemudian apabila hal itu dibarengi dengan lemahnya keimanan, ya Allah, iman lemah, kadang-kadang enggak sholat. Apalagi kalau ketika dia datang masa haidnya misalnya, dia enggak sholat, jemaah. Itu setan mengganggunya lebih mudah, lebih mudah dipengaruhi dan yang lainnya. Maka hal itu akan semakin membahayakan dan fitnahnya akan semakin besar. Dan siapa yang mengatakan bahwa khalawat akan ditiadakan dengan menaiki pesawat atau sejenisnya, maka merupakan alat angkut umum. Kita katakan pesawat itu alat angkut umum, maka pendapat tersebut telah dibantahkan. Karena ketika kita lihat berangkat di pesawat, banyak orang-orang yang duduk berseberangan dengan yang bukan mahramnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan juga di sini, yaitu bahwa wanita tersebut duduk di samping laki-laki asing dan berbicara langsung dengan mereka ketika hendak memenuhi kebutuhannya yang memang ada pada laki-laki tersebut. Kemudian orang-orang yang hatinya sakit serta sangatlah banyak, mereka yang matanya penuh dengan pengkhianat pun sangat banyak. Sementara di luar semua itu tidak ada seorang pun yang mengawasinya berupa mahramnya dan tidak ada juga yang menjaganya. Adapun mengantarkannya untuk mengendari pesawat misalnya sebagai sarana untuk bepergian menuju negeri yang lainnya dan dijemput di negara tertujuan, permasalahan seperti ini dan yang semisalnya bisa dijawab, apakah Anda mengetahui jika pesawat yang ditumpangi itu terpaksa harus mendarat di negeri lainnya selain negeri yang dimaksud karena adanya kerusakan pada pesawat tersebut, yang mana hal itu seringkali terjadi. Lebih buruk lagi jika sekiranya penumpang tersebut dengan sangat terpaksa harus menginap 1 atau 2 hari di negeri tersebut, dan maka di manakah mahramnya dan siapa yang akan membantu mengurus penginapannya, siapa yang mengurus makannya dan siapa yang akan mengurus minumnya. Maka kita harus jaga anak-anak kita, kemudian perempuan-perempuan kita, karena akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan sore hari yang berbarokah ini. Kita ulangi di antara adab-adab safar yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah berpamitan terlebih dahulu dan minta doa dari orang yang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, makruh safar sendirian, sebagaimana yang kita tahu penjelasannya tadi. Kemudian kalau safarnya lebih daripada 3 orang, jadikan ada pemimpin. Kemudian yang keempat, tidak boleh membawa anjing dan lonceng. Kemudian yang kelima, kalau wanita itu safar, maka hendaknya dia disertai mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Assalamualaikum, afwan Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar tema. Apabila terjadi perselisihan, kemudian ana mencoba meluruskan dengan bertabayun agar menyelesaikan masalah tersebut. Di depan ana, teman tersebut bisa menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi ketika di belakang ada teman yang menyampaikan bahwa orang tersebut masih merasa kecewa dan sakit hati. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus meminta maaf lagi? Doakan dia supaya dia mendapatkan keberkahan. Dan semoga dia tidak melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kayak seperti ya kecewa dan yang lainnya. Kalau memang tambah besar masalah tersebut, maka panggil lagi ketemu, kemudian selesaikan dengan 2 mata, jemaah. Nah, kita ngobrol langsung, kemudian kenapa dan seterusnya. Nah, banyak doakan saudara kita, jemaah. Dan saling memaafkan, harus saling memaafkan. Dan ini diantara sifat orang-orang yang bertakwa yang dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mana mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mudah memaafkan. Dan kita harus belajar bertakwa, maafkan orang kalau memang dia enggak sengaja, sudah. Ya sudah seperti itu.
Nah, kemudian kekecewaan kita ini nggak perlu kita sampaikan ke orang lain. Itu sifat orang yang bertakwa yang dijamin diberikan surga oleh Allah Taala. Bismillah, larangan wanita safar tanpa mahram. Gimana bila wanita umroh tanpa mahram dan travel umroh memberikan mahram pengganti? Gimana dengan perjalanan safar tersebut? Dia dosa jemaah. Dosa. Dia dosa jemaah. Dosa. Dianya yang dosa. Kadang-kadang travel itu terpaksa jemaah. Bener loh. Kadang-kadang terpaksa. Dan ada juga kadang-kadang yang namanya bisnis, ya lumayan kan satu orang ikut. Kalau nanti batal satu orang, ya keuntungannya kurang lagi dia. Nah, kurang lagi. Dan kita yang safar harus paham bahwasanya harus ditemani oleh mahram. Harus ditemani oleh mahal Ustaz. Ya sudah, berarti kita tidak mampu. Kayak kita pernah sebutkan ketika pelajaran tentang masalah haji dan umroh. Di antara syaratnya haji dan umroh itu wajib bagi wanita itu adalah dia mampu. Mampu ini mampu secara fisik, mampu secara materi, ada duitnya. Kemudian ditambah satu, dia memiliki mahram. Itu disebutkan di kitab-kitab fikih tentang permasalahan haji dan umrohnya wanita. Mana yang lebih baik, ia menunda perjalanan tersebut atau pergi umroh? Ya ditunda jemaah. Apakah umrohnya sah? Sah umrohnya, karena nggak ada pembatal umroh berangkat safar tanpa mahram. Cuman dia dapat dosa. Lah gimana kita mendapatkan umroh yang mabruk, umroh yang mabrur, yang mana dijamin masuk surga oleh Allah Taala, sedangkan kita menentang syariat Allah Taala dan Rasulnya. Itu dia. Kalau nggak ada mahram ditunda dulu. Nabung lagi. Kalau nggak ada, nanti nggak cukup duit, udah berangkat mandiri saja sama suami berdua. Kalau suaminya pintar bahasa Arab enak. Terutama kalau dia mau bahasa pasaran dulu, dia paham, baca-bacalah gitu. Kemudian kan rute-rutenya ada. Kalau dari Jeddah dia nanti kalau mau ke Madinah, ya sudah cari mobil aja. Di sana mobil banyak jemaah. Cuman ya kalau kita baru-baru biasanya lebih mahal. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa, pintar ngomongnya. Sebenarnya kalau kita banyak duit nggak perlu nanya-nanya harganya, gampang saja. Nyampe ke Jeddah, kemudian keluar dari bandara, di sana di parkiran tuh banyak sekali travel tuh lewat terus. Nanya mau kemana? Tinggal ngomong mau ke Madinah, boleh, silakan yang pergi ke Madinah. Mau ke Mekah, silakan nyampe ke Mekah. Dari sana sampai ke Masjidil Haram, kemudian nanya hotel-hotel yang dekat. Hotel yang dekat banyak sekali. Ya duitnya lagi jemaah. Duitnya lagi. Kalau banyak duit ya cari yang di Zamzam Tower itu jemaah. Yang satu malam berapa juta itu. Yang agak jauh dikit aja harganya 6 juta jemaah. Ya sekitar perjalanan 10 menit lah sampai ke Masjidil Haram. Kemarin kita sempat di hotel dekat dengan Masjidil Haram, cuman nggak kelihatan Ka'bahnya jemaah. Ketutup sama Hotel Anjum namanya. Kalau nggak ada Hotel Anjum itu kelihatan. Itu aja yang menghalangi. Kalau jalan kaki itu sebentar saja, nggak nyampe 10 menit kayaknya. Nggak nyampe 10 menit, maka kita sholat ke sana ke Masjidil Haram, pulang lagi. Nanti asar balik lagi, kemudian pulang lagi, nanti maghrib ke sana lagi, isya ke sana lagi. Dekat. Ya tinggal budgetnya aja harus banyak. Itu deh. Kalau memang nggak cukup ya sudah, tunggu dulu, ditabung dulu. Ya namanya kita nggak mampu, mau gimana lagi? Allah sudah memberikan pahala niat yang sempurna bagi kita. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memudahkan urusan kita, memudahkan kita bisa umroh dengan keluarga kita dan mahram kita jemaah. Memudahkan rezeki kita bisa kita gunakan dalam ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita bisa menjadi orang tua yang baik, menjaga anak-anak laki-laki kita, menjaga anak-anak perempuan kita, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.